la haula wa quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, mari kita niatkan bahwa kita bertadabbur pada kesempatan malam ini adalah mentadabburi firman-firman Allah, mentadabburi satu mukjizat terbesar bagi manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan segala sesuatu yang berkaitan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik orang adalah yang mau berinteraksi belajar Al-Quran. Perhatikan kata yang mau belajar, bukan yang pandai, ya, yang mau belajar Al-Quran. Maka malam ini saya kira majelis yang mulia sekali untuk kita bersama-sama mentadabburi ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah disampaikan Mas Edwin tadi, ayat yang akan kita tadabburi, fokuskan adalah di surah Yunus. Surah nomor 10 pada ayat yang ke-99. Mari kita mulai. Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf sedikit, bisa agak dekat atau sedikit lebih keras suaranya, maaf Ustaz. Oh, kurang keras ya Mas ya? Iya. Baik. Mungkin saya setting audionya. Baik. Ya. Baik, kita akan mulai untuk mentadabburi surah 10, surah Yunus, ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ada yang bantu? Mungkin membaca terjemahnya Mas Edwin? Monggo. Ya, baik. Ayat 99 ya Ustaz. Ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, baik. Kita mulai di sini. Ayat ini sebetulnya Bapak Ibu oleh para mufassir dikelompokkan sebagai ayat yang merupakan teguran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti kita ketahui ya, di Al-Quran kita temukan sekian ayat yang substansinya itu Allah menegur kepada Rasulullah SAW. Tegurannya bukan karena telah berbuat dosa, tapi terkadang itu satu bentuk sikap yang kurang tepat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam logika agama, logika kemanusiaan mungkin itu enggak salah gitu ya. Tapi itu dinilai kurang tepat oleh Allah, maka kemudian Allah tegur. Saya ambil contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW, ini kasusnya di Mekah ya. Ketika beliau sedang bersama besar Mekah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena beliau tidak bisa melihat, maka tidak tahu apa yang dilakukan Nabi. Ya, tanpa babibu, karena tahu Nabi ada di depannya, langsung kemudian berteriak. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah." Wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Mendengar itu Nabi kurang berkenan, maka beliau bermuka masam. Langsung kemudian apa yang terjadi? Langsung itu sampai 3 kali, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur sikap Nabi dengan menurunkan surah 80, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang kepada seorang yang buta. Yang dilakukan Rasulullah sebenarnya dalam strategi dakwah tidak bisa kita nilai salah. Karena apa? Beliau sedang menghadapi pembesar-pembesar Mekah, harapannya kalau mereka masuk Islam, nanti pengikutnya akan masuk Islam. Tetapi lagi-lagi apa yang terjadi? Bahwa sikap itu dinilai tidak tepat karena mengabaikan seorang yang tulus ikhlas untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke ayat ini. Maka kemudian ayat ini sebenarnya menegur agar jangan sampai ada kesan orang itu menjadi beriman karena paksaan. Maka karena apa? Karena kalau kemudian Allah mengizinkan orang itu memaksa agar menjadi seorang mukmin, seorang muslim, yaitu bukan lagi manusia. Maka Allah memulai dengan pernyataan, seandainya Tuhanmu menghendaki, walau syaa rabbuka, kalau Allah mau melakukannya. Nah, ini ada kaidah Bapak Ibu, mungkin nanti bisa tambahan informasi ya. Ada kaidah dalam Al-Quran.
Kalau ada ayat yang dimulai kata lau, yang artinya seandainya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ini sebuah kalimat pengandaian, unreal. Ya, pengandaian, tidak akan terjadi. Seandainya kalian tahu, itu berarti tidak mungkin tahu. Maksudnya begitu. Seandainya kalian lihat, maka kita tidak mungkin melihat. Contoh ayat misalnya, seandainya kalian melihat orang yang sakaratul maut, maka faktanya kita tidak akan bisa melihat ruh keluar dari jasad orang. Itu kalau pakai kata lau. Ada juga kaidah kalau pakai kata in, yang artinya juga seandainya, jika, gitu ya. Maka itu 50-50, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau pakai kata idza, yang artinya juga jika, seandainya, tapi itu pasti terjadi. Maka ayat tentang kiamat semuanya menggunakan redaksi idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya. Karena apa? Kiamat itu pasti terjadi. Nah, kenapa Allah menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya Bapak Ibu, itu berangkat dari kasih sayang Nabi yang begitu besar kepada manusia. Nabi itu ingin sekali umat manusia itu selamat gitu. Maka beliau terkesan kemudian gimana caranya ya supaya kalian itu beriman gitu. Maka kemudian di ayat yang lain kita temukan juga ini semua ayat di surah Yunus Bapak Ibu itu kategorinya Makkiyah. Jadi Nabi menerima surah ini keseluruhan ayatnya ketika masih tinggal di Makkah. Saya ambil contoh misalnya kita lihat ya, yang ini juga kasus di Makkah. Di surah nomor 18, namanya surah Al-Kahfi, pada ayat yang ke-6, itu juga teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap Nabi oleh Allah itu sikapnya karena terlalu sayang gitu ya, itu agak berlebihan. Ya, surah 18 Mas Edwin Al-Kahfi ayat 6, Allah berfirman begini, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Silakan. Ya, baik Ustaz. Dibantu nih dengan saudari Eva Zuhrotun, Ustaz. Silakan. Eva. Ya. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Iya, hampir saja, wahai Nabi, engkau mencelakai dirimu sendiri karena sedih, dalam tanda petik ya, karena terlalu mikirin manusia yang kamu ajak beriman nggak mau. Hampir kamu bersedih begitu. Maka kemudian ini juga bagian teguran, janganlah begitu. Maka ketika Allah mengatakan seandainya Tuhanmu menghendaki manusia itu beriman, ya bisa saja, wong Tuhan kok. Nggak ada yang nggak bisa, Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak menghendaki keimanan seseorang itu karena paksaannya, karena ketetapannya. Maka kamu jangan maksa orang untuk jadi beriman. Kira-kira begitu. Sehingga dalam ayat yang lain kita temukan pernyataan bahwa orang itu menjadi beriman atau tidak beriman itu adalah pilihannya. Dan karena ada pilihan, maka ada pertanggungjawaban. Mari kita lihat surah nomor 18 juga, surah Al-Kahfi, ayatnya yang ke-29. Allah menyatakan di ayat ini, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Surah 18, surah Al-Kahfi, pada ayat yang ke-29. Silakan, monggo. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air, seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Iya. Poin kita di awal ayat di mana Allah berfirman, katakanlah kebenaran dari Tuhanmu. Mau beriman, monggo silakan, mau nggak beriman, ya silakan.
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki, syaa' di sini menghendaki beriman, silahkan. Tapi kalau yang ingkar, ya tentu juga silahkan. Tapi ingat konsekuensinya, kalau ingkar nanti sungguh kami telah siapkan tadi sanksi-sanksi hukumannya itu. Maka di ayat ini adalah yang utama yang sedang kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala menegur perilaku orang-orang yang terkesan ingin memaksa orang lain untuk menjadi beriman. Maka prinsip dalam konteks menyampaikan pesan dakwah itu apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama ini. Gitu ya. Tapi ayat ini surah Al-Baqarah 256 itu la ikraha fiddin tidak boleh digunakan untuk orang yang sudah menjadi muslim. Ya, seorang muslim ya tidak bisa menggunakan ayat itu terus kemudian mengatakan apa? Ya bersikap seenaknya. Kalau ada orang yang kemudian dia muslim, ya sudah, berarti terikat komitmen dengan aturan-aturan sebagai seorang muslim. Syariatnya, akidahnya. Tidak bisa mengatakan misalnya dia sembarangan, terus kemudian atas nama alasan, kan tidak ada paksaan dalam agama, tidak bisa ya. Karena ayat itu maksudnya untuk berakidah sebagai seorang muslim, kita tidak boleh maksa. Tapi ketika seorang berkomitmen jadi seorang muslim, berusahalah untuk menjadi muslim yang baik. Bahwa nanti kadarnya belum sampai melaksanakan mayoritas perintahnya tidak masalah. Tapi yang terpenting juga tidak membuat aturan tersendiri yang keluar dari koridor aturan sebagai seorang muslim. Baik, kita teruskan. Sekarang ayat 100. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah." Ya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Silakan. Ya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Iya, tidak seorang pun pada akhirnya ya yang akan menjadi seorang mukmin, dia beriman kecuali atas izin Allah. Saya juga ingin ulangi, tidak seorang pun yang kemudian menjadi tidak beriman juga karena izin Allah. Gitu. Jadi beriman karena izin Allah, tidak beriman juga karena izin Allah. Jadi jangan hanya dipahami berimannya karena izin Allah, tidak. Bukan. Tapi orang itu menjadi tidak beriman juga karena izin Allah. Itu. Karena apa? Memang konsekuensi manusia yang diberikan kebebasan, sikap merdeka untuk memilih, itulah menjadi beriman, tidak beriman adalah karena izinnya. Gitu ya. Maka poin yang kedua itu kemudian sebetulnya itu pernyataan apa? Dia menimpakan azab itu kalau orang kemudian mengambil sikap untuk tidak beriman. Ya. Sehingga kenapa demikian? Itulah salah satu distingsi yang membedakan antara makhluk manusia dengan malaikat misalnya, dengan tumbuhan, binatang, makhluk yang lain. Manusia dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk memilih jalan hidupnya di antara dua jalan hidup yang Allah sediakan. Dan agar manusia selamat, maka kemudian di samping diberi kemampuan memilih itu, maka Allah utus Rasul yang membawa kitab suci, yang kita pun juga dianugerahi akal pikiran dan hati nurani. Itu semua bagian dari cara Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia agar beriman. Meskipun demikian, manusia juga diberikan apa? Hawa nafsu. Dan juga ada kompetitor kita yang tidak pernah rela kita menjadi baik, yaitu apa? Syaitan. Maka disitulah kemudian kalau hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak punya pilihan, nggak ada pertanggungjawaban. Misalnya siapa orang tua kita, dari mana kita itu berasal, suku bangsa kita, ya itu semua kita nggak bisa pilih. Maka nanti di akhirat nggak ada pertanyaan, kok bapakmu dia, kok ibumu dia, nggak ada, karena kita nggak bisa milih. Tapi kenapa kamu tidak beriman? Belum datakah kepada kalian orang Rasul yang membacakan ayat kami? Itu pertanyaan di akhirat seperti itu. Ya, karena kalau kemudian orang itu menjadi tidak beriman padahal sudah ada yang memberitahu, maka ada konsekuensi pertanggungjawaban. Baik,
Ini ya, sehingga kemudian sekali lagi kita kemudian mendapatkan semacam petunjuk di Al-Quran bahwa orang beriman dan tidak beriman semata-mata itu juga karena izin Allah. Izin Allah dalam konteks ini apa? Karena Allah anugerahkan kebebasan untuk memilih. Itu dalam bahasa agama namanya amanah. Mari kita lihat ya, surah nomor 33 ayat 70. Allah berfirman di ayat ini, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ayat 71, maaf saya bilang. Ayat 72 ya, maaf. Oh ya, 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya dalam kurung berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya, pernyataan ini tidak berlaku untuk semua manusia yang dikatakan zalim lagi bodoh itu. Tapi orang-orang yang menyalahgunakan amanah yang berupa kebebasan memilih itu. Amanah yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu adalah taklif, kemampuan untuk memilih. Maka dalam agama kita kalau ada orang meskipun dia hidup belum mampu milih, itu nggak ada konsekuensi hukum. Contoh anak-anak. Contoh, mohon maaf ya, kalau orang kehilangan kesadaran karena katakanlah penyakit kejiwaan, mereka tidak akan ada konsekuensi. Kenapa? Tidak ada kemampuan milih. Atau seorang yang sudah usia lanjut terus punya penyakit yang pikun atau Alzheimer gitu ya, itu nggak ada beban konsekuensi hukum. Ya, maka kita sering mendengar bahwa syariat ini hanya ditujukan kepada orang yang akil, berakal, ya kan? Kalau tidak berakal bisa karena banyak faktor, enggak. Nah, maka kemudian kenapa? Karena dengan akalnya itulah manusia seharusnya bisa memilih yang benar. Tapi faktanya banyak yang kemudian akalnya kalah dengan nafsunya, maka milih yang salah atau yang buruk. Sehingga Allah mengatakan manusia kebanyakan zalim, ya kan? Kenapa? Berarti bodoh. Kenapa bodoh? Karena sering milih hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, itu namanya zalim. Contoh, malas sama rajin ibadah, bagus rajin, tapi yang malas kan banyak. Dermawan sama bakhil, bagus dermawan, tapi kan banyak kan orang milih bakhil. Sabar sama emosi, bagus sabar, nggak usah tanya ayat, udah tahu. Tapi kenapa orang lebih banyak emosi? Dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang kemudian manusia itu dinilai zalim lagi bodoh. Itu pun Allah masih penyayang. Maka lanjutan ayatnya apa? Allah hanya akan mengadab yang tidak bertobat. Yang kemudian kembali menyadari kesalahannya, Allah akan terima tobatnya itu. Baik, kita lanjutkan Nasin. Sekarang ayat 101 ya. Atau 1. Ini agak sedikit berbeda temanya ini. Kalau tadi masih berkaitan dengan orang beriman tidak beriman. Nah, sekarang kita lihat ayat 101 Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda dalam kurung kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Iya, maka Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk sekaligus rahmat untuk orang yang percaya. Meskipun Al-Quran itu ya firman Allah, mukjizatnya jelas kita iman dan percaya. Tapi bagi orang yang nggak percaya kan itu kan kitab suci biasa. Satu. Yang kedua, ayat-ayat Tuhan yang tersebar. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ayat Tuhan itu paling tidak ada 2 macam. Mari kita lihat ya, apa aja itu. Surah nomor 41, ayat 53, ini ayat pembagian ayat Tuhan, ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Silakan. Ya, silakan Saudari Eva.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, baik. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami, tanda kekuasaan kami. Yang pertama apa? Di segenap ufuk. Yang kedua apa? Di dalam diri kita. Maka dalam tradisi filsafat kita mengenal istilah alam besar, alam kecil. Orang Jawa bilang jagat gede, jagat cilik. Alam makrokosmos dan mikrokosmos. Sebetulnya sama-sama ya, bahwa itu ada ayat Tuhan juga dalam alam semesta ini, demikian juga dalam diri kita. Kompleksitas masalah manusia itu rahasianya sama dengan rahasianya alam semesta. Betapa manusia itu makhluk yang ya sulit untuk dikenali secara pasti. Gitu. Itu ayat Tuhan. Nah, yang kedua Pak, ayat lafziyah, tekstual Al-Qur'anul Karim. Nah, keduanya dalam doktrin Al-Qur'an itu dari Allah. Al-Qur'an itu dari Allah, alam semesta dengan segala isinya termasuk kita adalah juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah kata Allah. Ya, Nabi diperintahkan, coba perhatikanlah. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kalau ada orang yang kemudian ada terkesan ingin menyandarkan ya atau menuhankan bahkan kepada selain Allah. Cara Allah untuk mengingatkan itu, cara Allah untuk menunjukkan kelemahan cara berpikir mereka atau malah disebut cacat, itu simpel saja itu. Caranya apa itu? Cobalah. Kalau memang sih itu benar, menuhankan selain Allah itu Tuhan beneran gitu ya, bukan Tuhan hoax gitu ya. Mana? Kalau Allah nantangnya begitu. Mari kita lihat surah nomor 31 ayat yang ke-11. Ini Allah bikin tantangannya sederhana saja. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Faridzalimuna fi dhalalin mubin. Surah 31, surah Luqman, ayatnya yang ke-11. Silakan Mas. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya, inilah ciptaan Allah. Ciptaan Tuhanmu mana? Coba kasih tahu, perlihatkan kepada kami. Jangankan bikin makhluk yang sedemikian rupa ya. Untuk membuat makhluk yang sepele kecil, Al-Quran itu tidak malu untuk membuat apa? Perumpamaan seekor nyamuk, seekor lalat. Bikin coba itu. Nggak bisa manusia. Jangankan mas asli, patungnya aja kan nggak mudah. Ya, bikin patung lalat itu gimana? Yang gedenya kayak lalat loh ya. Bukan besar itu dan seterusnya. Maka ini sebetulnya untuk menunjukkan kelemahan keyakinan manusia terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 101 ini Nabi diperintahkan demikian, ya akhirnya apa? Ada yang kemudian meskipun sudah berulang-ulang karena spirit semangat niat untuk memperhatikan alam semesta bukan untuk mencari tanda dan kekuasaan, ya nggak ketemu. Maka nggak usah heran juga misalnya banyak orang yang sudah mencapai kemajuan sains dan teknologi sedemikian rupa dahsyatnya gitu ya. Tapi kemudian tetap saja itu jauh dari Tuhan. Karena kembalinya apa? Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niat-niat kita. Nah, tapi ini bukan sebagai bentuk apa pembelaan diri karena umat Islam menjadi lemah paling tidak. Tapi ya faktanya memang kita masih belum bisa mencapai seperti itu. Mari belajar sungguh-sungguh, kita dorong anak-anak kita untuk kedepannya bisa menguasai lagi. Karena sebetulnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu adalah sesuatu yang dipergilirkan. Umat Islam 7 abad pernah mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah sekarang kemudian mengalami ketidakmajuan. Ini tentu menjadi tantangan buat kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Baik. Sehingga kemudian sekali lagi meskipun Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, hudal linnas, tapi yang bisa mengambil bahwa itu petunjuk yang benar tentu hanya orang yang
beriman dan bertakwa. Maka hudal lil muttaqin. Sama, ayat-ayat Allah begitu tersebar luas di segenap ufuk, di langit dan di bumi. Tapi tentu hanya orang yang beriman yang bisa melihat bahwa itu ada ayat Allah. Bagi yang tidak beriman tentu melihatnya ya itu fenomena alam biasa saja. Itu bedanya ya iman dengan tidak beriman. Itulah mengapa Al-Quran nanti menilai orang di akhirat itu dasarnya apa? Imannya. Maka harga iman itu mahal sekali itu. Mahal sekali itu. Al-Quran sampai menggambarkan ya. Mari kita lihat nih Mas Edwin. Surah nomor 3. Surah Ali Imran. Ayat yang ke-91. Ini harga iman. Maka Bapak Ibu kalau kita sekarang menjadi orang yang dianugerahi keimanan itu berarti dianugerahi sesuatu yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Innalladzina kafaru wa matu wa kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dalam kurung tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Iya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, kemudian mati juga tidak membawa iman, maka tidak akan diterima tebusan senilai emas sepenuh bumi sekalipun. Bayangkan, emas itu 1 gram sekarang berapa emas di Antam itu? Berapa Mas Edwin harganya? Tahu nggak? Harus tanya istri nih. Oh iya, bagus lah kalau begitu. Berarti jujur lah. Ratusan, Ustadz. Berapa? Ratusan, Ustadz. Enggak, 1 gram loh. 1 gram berapa? 1 juta lebih ya kalau nggak salah. Iya, segitulah kira-kira gitu. Betul. Ini kalikan berat massa bumi. Ya, untuk kemudian nanti beli iman, kata Allah apa? Fala yuqbalamin. Enggak diterima. Gitu. Paling kalau di dunia orang punya emas berapa sih? Ya kalau 70-an lah, itu Mas Adam tuh, Mas Nurholis. Misalnya. Kalau di dunia seberapa? Itu Masya Allah. Jadi apa? Sepanjang kita masih punya iman, berarti memiliki nilai sesuatu yang paling bernilai, paling berharga. Maka nggak usah kecil hati, misalnya kita tidak memiliki dunia seperti Korun, gitu ya, seperti orang-orang yang diberi dunia. Toh pada akhirnya akan ditinggal. Seberapa banyak pun akan ditinggal. Yang akan bawa kita apa? Iman kita. Oke, kita kembali. Maka kemudian, nah ini yang kemudian Allah lanjutkan nih. Ya pada akhirnya kalau orang-orang menolak mereka dalam hidupnya akhirnya tidak beriman, ya kita tidak diminta untuk menghakimi ya. Ini ayat ini menarik ini 102, coba lihat. Fahal yang tadiruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihum ful fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Iya, jadi ini ayat untuk kemudian menunjukkan ya bahwa kalau orang yang ingkar, enggan beriman itu kok terkesan hidupnya masih enak, terkesan bisnisnya masih sukses, terkesan ya dunianya masih berjaya gitu ya. Tapi dia semakin ingkar kepada Tuhan, dia semakin jauh dari kebenaran. Maka ayat ini mengatakan apa? Ya wes, ya sudahlah. Kita tinggal nunggu aja lah kira-kira gitu. Maka terkadang mereka itu nantang juga. Ada yang mengatakan itu, alah apa itu azab-azab itu. Kami nggak pernah ibadah tetap sukses. Nggak ada azab itu. Kalau emang ada azab coba segerain deh. Nggak ada pernah begitu zaman itu. Mereka nantang gitu loh. Minta supaya disegerakan itu azab. Kalau memang ada itu. Apa jawaban Allah? Mari kita lihat contohnya. Jawabannya ada di sini. Surah nomor 22 ayat 47. Allah berfirman di ayat ini, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu 'wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Monggo, surah 22 Al-Hajj ayat yang ke-47.
Dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, 1 hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau sekarang masih sukses, masih sehat-sehat, padahal durhaka, padahal jauh dari Tuhan, padahal maksiat misalnya itu, ya seberapa lama sih itu. Wong nanti itu di sisi Tuhan itu seharinya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita diberi usia panjang itu misalnya sampai 80, 90, kan 1 jamnya di sisi Tuhan sama dengan 45 tahun kita. Berarti 2 jam saja itu. Sebentar sekali. Maka usia dunia sangat sebentar ya. Sehingga kemudian kalau orang membanggakan berlebihan atas dunia ini, itu satu kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, maka kemudian kalau Allah kemudian tidak segera menimpakan atas orang-orang yang durhaka, tidak beriman, itu sebetulnya juga bentuk sayangnya Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi kesempatan bertobat. Maka di Al-Quran juga kita temukan, seandainya setiap orang berdosa langsung diazab, habis ini. Entek semua, selesai gitu. Seandainya setiap orang bersalah, berdosa, kok langsung Allah azab itu, ya selesai. Nggak ada yang tertinggal. Itu pernyataan Allah ya di surah nomor 35, surah Fatir, ayat 45, ayat terakhir. Sebelum Yasin tuh, Mas Edwin. Surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhariha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Iya, gitu ya. Jadi artinya apa? Allah memberi kesempatan, ditangguhkan. Harapannya apa? Ada yang mau bertobat. Gitu. Tapi nggak mau tobat juga, ya sudah, tidak masalah. Gitu. Baik, yang terakhir, ayat 103, ini untuk menunjukkan bagaimana atas segala bentuk pelanggaran, ketidakberimanan, itu kemudian Allah beri kesempatan sementara untuk menjalani kehidupan, tapi seandainya kemudian memang benar, akhirnya Allah menurunkan azab, pasti Allah akan menyelamatkan ya orang-orang yang beriman. Kita lihat ya, summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Jadi yang akan diselamatkan oleh Allah atas aneka macam bentuk azab bencana itu tidak hanya para rasul, tapi setiap orang yang beriman. Maka penutup ayatnya mengatakan, ditegaskan, demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan demikianlah kami selamatkan para rasul. Enggak, orang beriman. Jadi yang menyebabkan rasul itu diselamatkan karena keimanannya. Maka kita yang bukan rasul pun insya Allah juga akan diberi penyelamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin begitu Mas Edwin dari ayat 99 ini. Monggo saatnya kita buka kalau masih ada yang disampaikan. Iya, baik Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. Komprehensif sekali. Ini sudah ada yang mau bertanya dari Om Adam nih, sebentar. Monggo, Om Adam, Pak Nurholis Adam. Di-unmute dulu, Om Adam. Ya. Om Adam. Monggo Pak Nur. Ya, halo. Ya, monggo Om. Ya, baik. Pak Ali, saya mau nanya, pertama adalah ayat Quran yang tadi bahwa
tsumma nunajji rusulana waladzina amanu wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, Pak ya. Jadi Allah itu sudah berjanji, dan bahkan di ayat itu ada hakon, benar-benar pasti Allah itu akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Di samping para rasul yang dahulu itu, wali ya. Nah, pertanyaan saya, kadang-kadang kita sebagai hamba Allah itu meminta sesuatu yang abu-abu diberikan oleh Allah, mungkin bukan abu-abu tapi putih atau sebaliknya. Sehingga sebenarnya Allah Maha tahu kalau dikasih abu-abu malah mudarat buat dia, gitu Pak Ali. Nah, sebenarnya di sini bagaimana seorang hamba ini supaya dia sedikit demi sedikit bisa memberikan pada dirinya sendiri, memahami bahwa Allah pasti mengabulkan itu. Itu Pak Ali. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mari kita lihat beberapa ayat yang membantu kita untuk kemudian meyakini bahwa yang kemudian ditetapkan oleh Allah atas kita itu pasti baiknya. Itu dulu Pak yang poinnya kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu itu pasti baik. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Surah nomor 10 Yunus juga nih Mas Edwin, bisa dibantu. Ayat 44. Ayat 44. Allah berfirman apa? Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi poin kita, ketika Allah tidak memberi kita sesuai dengan keinginan kita dalam doa-doa itu berarti Allah zalim sama kita. Enggak. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Nah, pasti Allah punya rencana terbaik untuk hidup kita. Maka kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang diri kita gitu loh, Pak. Paling tahu yang maslahat untuk diri kita. Sementara kita ini nggak ngerti sebetulnya yang terbaik untuk kita itu yang mana gitu. Maka kita hanya menduga-duga, oh kalau saya minta proyek ini ya Allah kabulkan, saya pengen proyek ini. Benarkah kalau dikabulkan itu buat kamu? Misalnya gitu ya Pak ya. Sehingga kemudian Allah selalu memberi yang terbaik, membawa maslahat untuk kita. Nah, di poin inilah saya kira pentingnya kita apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rencana terbaik Allah, ketetapan Allah pastilah itu selalu terbaik untuk manusia. Maka ayatnya cukup banyak sekali yang menguatkan kita seperti ini. Misalnya apa? Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Allah Maha tahu. Nah, alasannya gitu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, gitu ya. Sehingga kemudian pengetahuan Allah atas manusia sampai-sampai digambarkan apa? Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, urat nadinya, untuk menggambarkan betapa pengetahuan Allah menjangkau hal-hal yang kita tidak tahu. Maka kesimpulannya gini Pak Nur, tidak mengabulkan doa itu sebuah pengabulan. Nah, dalam perspektif orang-orang yang arif begitu Pak. Jadi kalau Allah belum mengabulkan sesuai permintaan kita, sebenarnya itu sebuah pengabulan. Yaitu apa? Pengabulan bahwa yang kamu minta itu belum tentu baik loh hambaku. Aku beri kamu yang lebih baik. Kira-kira begitu. Matur nuwun Pak Nur. Iya Pak. Lanjut Mas Edwin, masih ada? Om Adam mungkin masih ada mau lanjut, monggo Om. Silakan dulu yang lain dulu ya. Baik. Ya, Pak Nur Kholis biasanya lanjutnya Japri ya Pak? Iya Pak. Baik. Jadi yang mau bertanya silahkan bisa unmute juga. Tapi ini saya bacakan dulu, ada yang di kolom chat ya Ustadz. Dari Saudari Arafah. Allah memberi hawa nafsu pada manusia dan Allah memberi pilihan mau beriman atau tidak. Karena manusia punya kemampuan memilih dan Allah di ayat 100 surat Yunus tersebut, tidak seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Lalu ada lagi ayat mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum bila dirinya tidak mau berubah. Apakah ini saling berhubungan? Akan dengan memilih beriman atau tidak beriman? Itu Ustaz. Oh iya, betul sekali itu. Itu betul sekali, itu saling berhubungan ya.
saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kemudian di ayat yang lain saya tambahkan lagi untuk memastikan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan diberikan potensi kemampuan untuk memilih dua jalan tadi, sehingga kemudian kalau orang kemudian tidak beri hidayah, akhirnya tidak beriman, itu bukan karena ketetapan Allah, tapi karena pilihan manusia itu sendiri. Sehingga misalnya di surah nomor 61, Mas Edwin bisa dibantu, ayat yang kelima, surah 61, ayat yang kelima, Allah berfirman, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, ketika mereka berpaling hatinya, tidak melayakkan diri untuk menerima kebenaran, ya Allah palingkan. Maka penutup ayatnya, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang berbuat fasik. Berbuat fasik berarti apa? Dia keluar dari kebenaran. Kenapa disebut keluar? Karena dalam pandangan Islam, Al-Quran menyatakan bahwa setiap orang itu baik. Ya, setiap orang itu lahir dalam keadaan baik. Itu. Meskipun dia lahir dari orang, mohon maaf, orang tua siapapun. Bahkan seandainya dari hasil hubungan gelap sekalipun. Gelap gulita. Itu kita nggak boleh melabeli itu anak haram, orang buruk, enggak. Semua anak itu fitrah. Maka kalau belum dia meninggal sebelum usia balik, masuk surga. Karena belum jalan dosanya, argo dosanya belum ada. Ini doktrin kita. Nah, tapi ketika dewasa ternyata manusia menyimpang malahan akhirnya. Maka tatkala dia berpaling dari kebenaran, Allah palingkan, tidak memberi hidayah akhirnya. Jadi orang akhirnya tidak mendapat hidayah, itu karena menurut Allah, ya tentu saja terkadang kita lahirnya kita tidak tahu persis ya, hanya Allah yang Maha tahu persisnya. Itu karena orang tersebut tidak melayakkan diri untuk mendapatkan hidayah. Ya, jadi betul sekali juga kalau dikaitkan tadi ya dengan surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Boleh juga dibaca monggo. Surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik, mungkin begitu. Lanjut, Pak Eswin. Ya, baik Ustadz. Ada yang mau bertanya langsung. Tadi Pak Ahmad Yani, silakan di-unmute Pak Ahmad Yani. Baik, Mas Edwin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Kiai Ali Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Ya, alhamdulillah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Amin, amin. Iya, Pak Kiai, ini ada hal yang cukup menarik ini di dalam rangkaian ayat 99 sampai 103 seperti yang dibahas Pak Kiai tadi. Ini saya sempat mendengar tadi kata-kata misalnya ada balasan Allah itu berbentuk bisa jadi azab dia. Bisa jadi juga ada di dalam Al-Quran barangkali kita menemukan begini bagi ada kata-kata azab, ada kata-kata musibah, ada kata-kata fitnah, ada kata-kata iqab. Nah ini barangkali Pak Kiai bisa mengklarifikasi ini istilah-istilah ini, jangan sampai nanti kita bisa mispersepsi tentang istilah ini. Yang pertama, yang kedua Pak Kiai, ini ayat 100 ini menarik. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh penanya sebelumnya ini. Ini wa makana li nafsin antu mina illa biiznillah ini, illa biiznillah ini sama halnya dengan walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an.
ini kok seakan-akan Pak Kiai, mudah-mudahan pemahaman saya ini dan mungkin juga ada rekan-rekan yang lain, ini kok seakan-akan manusia ini berada pada situasi yang fatalistik. Jadi tidak ada pilihannya ya, kecuali Allah berkehendak beriman ya Anda akan beriman. Kalau Allah berkehendak Anda mendapatkan hidayah ya akan mendapatkan hidayah. Kalau Allah tidak berkehendak ya sekuat apapun, semaksimal apapun usaha Anda gitu kira-kira. Ya Anda tidak pernah akan beriman. Jadi sepertinya ayat ini berada pada menempatkan manusia pada sisi yang fatalistik. Ya, kalau pandangan ini keliru, barangkali Pak Kiai bisa diluruskan. Tapi memang kelihatannya ayat ini mengarah ke sana, jadi sebagian orang ada yang punya paham semacam itu. Ya sudahlah, serahkan saja pada Tuhan. Saya sudah berusaha, tapi ya memang begini adanya. Ya hidayah juga nggak dapat, beriman juga. Nah, jadi memang kelihatannya ayat ini menegaskan seperti itu, tapi apakah memang seperti itu Pak Kiai? Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yani. Yang pertama kita mulai dari beberapa term yang sering kita dengar ya. Ada beberapa ungkapan yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan hal-hal yang seringkali mungkin bisa rancu begitu. Mari kita mulai. Yang pertama ada istilah bala, bukan bala. Bala itu artinya ujian. Itu adalah keniscayaan hidup kita mendapat ujian. Misalnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya. Atau walana bluwannakum bisyai'in minal khauf. Maka bala artinya keniscayaan ujian. Kita di dunia ini memang kita menjalani saat kita mendapat ujian. Satu. Nah, bentuk ujian yang konkret, jadi bentuk ujian itu konkretnya maka namanya fitnah. Ya, maka Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan apa itu? Uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Terjemahannya cobaan. Sehingga cobaan itu bentuk konkret dari jenis ujian. Itu ada dua, kesusahan, kesenangan. Nah, ujian kesusahan itu namanya musibah. Ya, ujian kesenangan disebutnya dengan istilah musibah. Maka hal-hal yang disebut di musibah di Al-Quran keseluruhannya nggak suka kita, nggak seneng. Yang nggak seneng itu maksudnya apa? Nafsu kita. Nah, maka walanakum bisyai'in khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat fabashshiris sabirin allazina idza asabathum musibah. Ya, musibah, ujian, cobaan hidup yang kita nggak suka. Itu namanya musibah. Nah, cobaan yang menyenangkan itu kemudian disebutnya sebagai cobaan saja. Maka Allah mengatakan misalnya hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Ya, kalau kurang harta namanya musibah, kalau kebanyakan harta namanya cobaan. Kira-kira begitu. Sehingga kita sering mendengar istilah istidraj, orang yang dilulu oleh Tuhan. Ya, dibiarkan oleh Allah karena sudah terlampau jauh. Ya. Kemudian ada istilah azab dan juga iqab ya Pak ya. Azab digunakan untuk menunjuk ke satu bentuk sanksi atas orang yang durhaka. Kayak azab. Maka tidak semua bencana yang terjadi termasuk pandemi sekarang ini jangan dikatakan sebagai azab. Karena menimpanya nggak hanya orang durhaka, orang-orang baik juga tertimpa. Gitu. Termasuk misalnya ada banjir, ada gempa bumi, ada tsunami. Itu ada yang memang berdimensi azab, tapi ada juga itu berdimensi sebagai cobaan bagi manusia. Itu. Sehingga kemudian kita tidak bisa memastikan secara hanya satu saja ya, bahwa oh ini azab ini, sehingga kiamat sudah dekat Allah menurunkan azabnya. Enggak selalu. Buktinya apa? Buktinya para rasul ya dapat kesulitan, dapat masalah. Apakah kita ingin mengatakan Pak Rasul diazab? Nggak mungkin. Rasul nggak mungkin diazab oleh Allah. Azab itu istilah untuk menunjuk satu sanksi yang ditujukan kepada untuk orang yang durhaka. Maka ada dua macam. Azab di dunia, azab akhirat. Tapi kalau azab dunia itu tujuan untuk nyadarin sebetulnya. Surah 32 ayat 21 itu Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
kami pasti timpakan azab yang dekat yaitu dunia sebelum azab yang besar, la'allahum yarji'un, agar kalian kembali, agar manusia mau kembali ke jalan yang benar. Itulah diberikan dalam tanda petik azab di dunia ini dan seterusnya. Itu saya kira. Sehingga kemudian kalau kita bertanya, kalau gitu apa maksud Allah bikin bencana di dunia ini? Al-Quran menjawab paling tidak ada 4, Pak. Ya, ini di surah nomor 3 ayat 140 141. Apa itu? Pertama, Allah ingin memberi pelajaran. Itu niat Allah bikin bencana. Kalau banjir misalnya, itu kan pelajarannya Pak, bahwa ya kamu itu beresin tuh, jangan buat sembarangan sampah, jangan membuat penggundulan di hutan. Itu pelajarannya begitu. Yang kedua Pak, Allah ingin membedakan siapa yang beriman dan siapa nggak beriman. Maka diberikan cobaan berupa apa? Bencana. Maka kalau ada orang tertimpa bencana, dia sabar, dia kuat, makin tinggi derajatnya. Tapi sebaliknya yang jatuh, putus asa, ketahuan, dia tidak beriman. Yang ketiga apa? Nah ini yang menarik. Allah ingin menyucikan hati orang beriman dengan azab itu. Dengan bencana itu. Sehingga kemudian kalau orang itu dapat bencana, misalnya berupa sakit, berupa kehilangan harta benda, dia sabar, Allah ingin bersihkan. Gitu ya. Dan ada satu lagi juga tujuan bencananya apa? Wa yattakhidamikum syuhada. Allah ingin menjadikan sebagian hambanya itu mati syahid. Maka ulama akan sepakat ya, yang muslim kena pandemi ini terus mati, maka nilainya syahid. Maksudnya syahid akhirat. Satu lagi yaitu memang bencana bisa menjadi azab. Itulah ayatnya mengatakan wa yamhaqal kafirin. Allah menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang ingkar gitu. Baik, itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, betul sekali Pak. Maka kita itu tidak boleh lihat Al-Quran itu hanya satu ayat gitu loh Pak. Maka Al-Quran itu harus kita pahami secara keseluruhan. Fassara ba'dhuhum ba'dhan. Antar ayat saling menafsirkan. Kalau ada orang menyimpulkan bahwa ayat 100 ini terkesan fatalis, ya benar. Kalau melihatnya yang satu ayat. Sama kalau kita melihat ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi kita perbuat termasuk malam ini kita ngaji telah ditetapkan diciptakan oleh Allah. Kalau itu yang dilihat tok, ya benar Pak, jadi fatalis. Maka kalau kita belajar teologi itu kan ada teologi Jabariyah. Itu ayatnya kayak gitu itu Pak. Ada teologi Qadariyah, nanti ayatnya tadi. Nah, maka kemudian Imam Asy'ari itu kemudian mencoba untuk mencari formulasi, jangan jadi Jabariyah, fatalis, nggak benar itu. Karena ada ayat yang lain yang kita pahami nggak seperti itu. Nah, inilah antar ayat itu harus kita gabungkan. Maka pendekatan terbaik dalam mencari makna di Al-Quran itu adalah melihat bagaimana keseluruhan tema itu dibicarakan oleh Al-Quran. Tidak satu ayat saja. Jadi kalau kemudian kita melihat satu ayat, coba Bapak lihat ya, misalnya apa? Lihat satu ayat saja, ya salah kalau misalnya. Ambil contoh, ini ayat teroris nih Pak, ini ayat yang dipakai teroris ini. Maka kalau ada orang menuduh Al-Quran itu teroris, mana ayatnya? Ini ayatnya. Oh iya benar ya, begitu akhirnya. Ambil contoh misalnya, monggo Mas Edwin, surah nomor 9, 1, 2, 3. 9 ayat 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, sekarang kalau kita lihat ayat ini saja Pak, terus orang menuduh Al-Quran itu ternyata mensponsori terorisme. Kira-kira benar nggak? Ya benar, nyatanya bunyinya kayak gitu. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka kemudian apa? Menunjukkan ketegasan kamu. Kan gitu. Belum ayat yang lain juga hampir senada yang sama. Sekarang pertanyaan, mungkinkah kita akan berani menyimpulkan Al-Quran kitab teroris? Tidak mungkin. Tidak boleh. Karena apa? Karena ayat yang lain tidak seperti itu kondeksinya. Maka akhirnya kita coba kita gabungkan. Kalau gitu apa maknanya gitu ayat itu? Disitulah kemudian kita lihat konteksnya. Konteksnya ternyata ayat ini turun ketika dalam situasi perang. Memang kalau di situasi perang ya kita perang dengan orang kafir di sekeliling kita. Kan gitu. Konsekuensi perang itu kalau nggak membunuh ya
dibunuh dan seterusnya. Itulah sama Pak, nanti di berbagai macam itu begitu. Jadi kalau Nyun Sewu ini mohon maaf ya, kalau ada orang yang pengen poligami, ya dia akan pakai ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha ruba. Nikailah perempuan lain 2, 3, 4. Itu ayatnya itu aja gitu. Tapi yang menolak poligami dia nanti kan pakai ayat An-Nisa juga, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu itu nggak akan bisa berlaku adil. Meskipun pengen sekali, jangan kamu Nabi aja nggak bisa. Oh gitu. Jadi akhirnya apa? Itu kita nggak boleh menafsirkan pemahaman satu ayat terus jadi kesimpulan. Nggak boleh. Harus kita lihat konteks ayat yang lain, sehingga kemudian kita akan mendapatkan yang komprehensif. Terima kasih Pak Yani. Monggo Mas Eswin kembali. Ya siap Ustaz. Insya Allah. Ya. Pak Edwin, saya boleh kalau nggak ada yang lain, saya ingin tanya sedikit kaitan dengan yang Pak Yani tanyakan tadi. Monggo, silakan Om. Pak Ali, di sisi lain pertanyaan dari Pak Yani itu begini Pak. Misalnya seolah-olah Allah itu menghendaki fulan dia beriman gitu. Tapi juga karena di luar fulan Allah juga nggak menghendaki. Bagaimana memahami konteks ini terhadap yang Pak Ali jelaskan yang terakhir tadi itu? Terima kasih. Sebagai contoh begini misalnya, katakanlah misalnya dalam satu komunitas yang sama-sama mendengarkan ceramah, dia mengatakan bahwa, aduh saya ternyata belum pernah tahajud, pernah duha, dan dia follow api itu. Tapi yang lainnya ya sudahlah, saya juga udah dengar, udah paham, tapi ya entar dulu lah gitu Pak. Nah ini kan sebenarnya dua-duanya kan kehendak Allah nih Pak. Bagaimana memahami ini Pak? Sehingga yang lain tadi betul sekali Pak. Tidak ada jawaban tunggal atas sikap seseorang dalam merespon petunjuk Allah ya Pak ya. Saya ulangi, tidak ada faktor tunggal dalam sikap orang merespon petunjuk Allah. Gitu. Faktornya macam-macam. Kenapa orang tadi kok begitu mendengar ayat tersentuh langsung cepat? Tapi ada yang mendengarnya nggak hanya sekali, berulang-ulang nggak tersentuh belas. Kan gitu. Kita nggak bisa nilai itu ya Pak ya. Nah tentu itu menjadi satu bentuk rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti, maka di Al-Quran itu spiritnya Pak. Kira-kira gini lah. Spiritnya itu adalah bahwa Allah itu kalau saya ilustrasikan seperti seorang dosen gitu loh Pak Nur. Seorang dosen, terus kemudian mengajar kepada mahasiswa, terus kemudian sepenuhnya dosen itu pengen mahasiswanya semua lulus. Maka dikasih ilmunya. Ini loh, kalau kamu pengen lulus ujian, nanti jenis ujiannya kayak gini, misalnya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya kan yang belajar mahasiswa itu kan nggak semua sungguh-sungguh toh Pak. Ada yang mungkin motifnya macam-macam, dia sungkan sama orang tua, maka belajar. Motifnya ketika belajar ya datang tok, tapi nggak dengerin, entah pikirannya kemana. Nah, orang hidup kira-kira seperti itu juga Pak. Atas petunjuk Allah yang sudah lengkap, di bawah Rasul yang sudah memberi contoh, tapi dapatnya macam-macam. Itu faktornya juga latar belakang kenapa manusia tidak tahu persis. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian kenapa kok paman Nabi sendiri tidak berislam? Istri Nabi sendiri, Nabi Nuh, kok ia nggak terima? Padahal kan hidupnya bareng kira-kira gitu. Nah ini sekali lagi yang seperti itu akhirnya hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Bahwa Allah tidak mungkin dalam tanda petik otoriter dengan semena-mena si fulan kasih iman, dia nggak dikasih iman, nggak mungkin seperti itu. Nah maka tadi harus kita gabungkan Pak, gabungkan bahwa keyakinan kita Allah itu tidak mungkin zalim kepada manusia dan kita selalu berprasangka baik kepada Allah sehingga dengan aneka macam pilihan yang Allah siapkan ini manusialah yang kemudian diberikan sedikit ikhtiar untuk dapat memilih jalannya yang benar. Kira-kira begitu. Monggo, Pak. Ya, Om Adam sudah cukup? Ya, cukup. Baik, ini ada beberapa pertanyaan di chat ya, Ustadz. Pertama dari Saudari Latifah. Berbicara tentang iman, tentunya tingkat keimanan berkorelasi dengan sikap dan akhlaknya, dan juga dengan sikap kesehariannya. Jika kita melihat dunia politik dan sikap orang politik lebih cenderung terhadap kepentingan-kepentingan, dan banyak juga yang berpendapat ada yang tidak memberi kemaslahatan umat.
apakah sikap orang-orang politik ada korelasi dengan keimanan mereka, Ustadz? Jika banyak kebijakan untuk kemaslahatan, artinya keimanan mereka sangat baik. Dan jika hanya untuk kemaslahatan kelompok-kelompok tertentu, apa bisa dikatakan keimanannya lagi menurun? Iya, ya bisa juga gitu, Bu. Bisa juga seperti itu ya. Karena memang Al-Quran itu menggambarkan dimensi agama itu seperti pohon ya. Mari Mas Edwin bantu saya. Surah nomor 14 ayat 24-25. 14, 24, 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Seorang muslim yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kuat itu tanda imannya mantap, keyakinannya dalam. Pohon yang tinggi itu perumpamaan syariatnya yang istiqomah, ibadah dikerjakan. Dan pohon itu berbuah, itu perumpamaan untuk akhlaknya yang baik, yang mulia. Maka kalau kemudian tadi disampaikan bahwa kemudian kalau ada orang yang membuat kebijakan yang membawa kemaslahatan, apakah itu tanda imannya? Ya insya Allah. Tapi persisnya tentu yang tahu hanya Allah. Tapi memang indikatornya seperti itu. Betul, itu kita setuju. Sebaliknya kalau orang itu membuat kebijakan yang justru merugikan orang lain, hanya menguntungkan kelompok sendiri, apakah berarti mereka indikator tidak beriman? Ya benar juga. Karena memang kemudian kalau hakikat imannya sendiri, karena itu ibaratnya seperti akar yang dalam, tentu itu di dalam nggak kelihatan. Yang tahu persis hanya Allah. Tapi betul indikatornya adalah buahnya. Itu. Jadi apa? Buahnya itu adalah pada perilaku sehari-harinya, akhlaknya, sosialnya, dan seterusnya begitu. Jadi benar sekali. Dan itu dukungannya dalam sekian ayat dan hadis banyak ya, yang mengatakan bahwa ukuran iman itu memang pada perilaku akhlaknya. Termasuk ukuran ibadah seseorang itu baik atau tidak itu bukan sekedar sesuai kaidah fikihnya ya, tapi yang terpenting perilaku sosialnya itu. Maka orang rajin sholat kok pelit itu dikecam, fawailul lil musallin. Orang rajin puasa kok nggak peduli sama sekelilingnya, nggak peduli sama orang, miskin empati, itu berarti kata Nabi apa? Kamu nggak sedang puasa, kamu hanya lomba lapar aja itu. Nah itu berbeda. Maka aneka macam ibadah harus kita maknai, di samping itu memang syariat Allah, itu cara Allah untuk mendidik kita agar memiliki akhlak yang baik. Terima kasih. Baik, Ustadz. Lalu ada satu lagi. Satu lagi. Dari Saudara Ahmad Widodo. Mohon penjelasan Ustadz, maksud dari surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang beriman, maka mereka masuk surga, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Baik. Ada dua hal ya Pak. Ya, Mas Ahmad ya, Mas Widodo. Dua hal itu apa? Yang pertama, ayat ini untuk menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada bias gender. Allah tidak memberikan jenis kelamin. Siapapun yang memang dia beramal soleh, beriman, maka dia berhak mendapat balasan kemuliaan. Itu satu. Jadi tidak benar kalau ada yang menuduh Al-Quran itu bias gender, hanya laki-laki saja yang banyak kesempatan berbuat baik. Dia ada sholat jamaah, dia wajib jihad, sebenarnya perempuan enggak sama gitu ya. Maka banyak ayat yang lain yang senada seperti ini. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan balasan kelak di akhirat. Dan itu syaratnya harus iman. Ini ada kata iman kan? Mereka masuk surga. Jadi kalau ada orang beramal soleh, dia perbuatan baik di dunia ini, tapi bukan karena dasar iman. Ya mungkin karena niat dasar, ya kan banyak. Ya karena sisi kemanusiaan, humanisme semata-mata. Kan banyak kan, saudara-saudara kita, kenalan kita, orang-orang yang baik-baik sosialnya, tapi dia tidak dasarnya iman. Maka yang seperti itu Allah beri balasan sempurna di dunia. Akhirat nggak dapat bagian.
Tapi itu biarlah wilayahnya Allah. Kita tidak usah kasihan, kamu nggak ada surga di akhirat. Nggak usah begitu. Karena apa? Surga dan tidaknya seseorang kelak di akhirat itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang begitu. Syaratnya untuk dapat balasan akhirat adalah mukmin. Dia seorang yang beriman. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa malam ini. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Mas Edwin. Mungkin demikian silaturahim kami malam ini. Semoga dapat kita teruskan. Saya undur diri dulu Mas Edwin. Monggo dilanjutkan silaturahimnya. Boleh sedikit ditutup dengan doa, Ustadz? Iya baik, doanya kita baca sama-sama suratul Fatihah ya. Untuk niat-niat baik kita semuanya. Semoga yang mungkin ada kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya kesulitan hidup, semoga Allah beri solusi jalan keluar yang baik, kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semuanya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.